bukan hanya memperhatikan PPT dari dosen saja, tetapi coba Anda buat catatan, buat mind map sendiri biar memudahkan. Buku itu sekali lagi bukan sarana utama Anda, hanya pembantu sekali lagi untuk mengingatkan penjelasan dosen. Jadi penjelasan dosen itu kan sudah diringkas dari satu buku. Nah, kunci utamanya Anda memahami secara kontekstual, bukan tekstual. Tekstualnya ada di buku. Kontekstual sehingga Anda paham. Bukan saya menyuruh Anda plak ketiplak apa yang dikatakan buku, bukan. Tapi secara kontekstual apa yang Anda pahami dari penjelasan dosen. Core-nya yang Anda dapatkan. Pertanyaan saya mengenai manusia butuh agama atau agama butuh manusia, karena yang pertama, manusia butuh agama itu berlaku untuk agama samawi. Manusia yang butuh agama, kalau agama butuh manusia untuk konsep agama ardi. Tidak disebut agama kalau tidak ada pemeluknya. Nggak ada disebut agama Buddha, karena kan dibuat oleh Siddhartha Gautama. Kalau nggak ada pemeluknya disebut agama, tidak disebutnya kepercayaan saja, that's it. Shinto tidak disebut agama yang universal, karena itu berlakunya hanya di Jepang saja. Yaitu untuk budaya. Kalau tidak ada yang memeluk atau agama atau negara Jepang hilang, nggak ada agama Shinto. Ya karena komunitinya sudah hilang. Tapi kalau agama samawi, eksis or tidaknya manusia, agamanya tetap ada. Ajarannya ada. Buktinya apa? Buktinya ketika dunia diluluh lantahkan oleh banjir besar. Nabi Nuh, itu kan hampir separuh manusia tuh. Kecuali yang ikut kan, yang ikut ke perahu Nuh. Gitu. Jadi yang saya harapkan di Anda, silakan yang belum on kamera semuanya ini, semuanya apakah gangguan semua, saya nggak tahu ya. Tapi husnudon saya, pertama jaringannya jelek, yang kedua Anda tidak perlu malu kalau nggak mandi, toh tidak merugikan orang karena daring ya, kecuali kalau luring. Kalau daring nggak rugiin orang karena kamu tinggal di kamar sendiri, bangun tidur, waduh ada kuliah jam 7 ya udah bangun, tinggal pakai kerudung untuk wanita, pakai kerudung blus aja udah. Nggak akan ada yang komentari juga kan. Yang penting sarapan sekarang. Lebih penting sarapan dibanding mandi. Oke, itu untuk evaluasinya. Nah, apa yang dimaksud dengan tipologi regional, tipologi agama? Ada yang tahu? Rifki, apa yang disebut dengan tipologi agama? Tipologi agama itu membandingkan instrumen-instrumen yang ada di dalam agama. Nah, baik, berarti treatment yang saya berikan ke kelas Tekpen dengan kelas Penmas beda. Oke, saya ganti metodologi berarti untuk kelas ini. Kalau tadi di kelas sebelumnya, hampir TikTok semuanya. Nah, kalau di kelas ini berarti saya akan metodenya pressure berarti. Silakan sediakan kertas lembar. Saya tanya dulu, ada Ilham, ada? Ada Pak, ini sinyalnya agak lupa. Indra Bekti? Ada Pak, hadir. Atala? Hadir Pak. Host ini siapa? Host tab. Oh, host, mohon maaf. Dava? Hadir Pak. Virus? Virus? Hadir Pak.
Kenapa kamu tiduran? Dimas Chandra. Hadir, Pak. Santuy. Jeremy Limbong. Nggak ada Jeremy. Tolong PJ. MAL Gov. Hadir, Pak. Adi. Hadir, Pak. Devita. Hadir, Pak. Oke. Saya akan fokus kepada yang off kamera dulu. Oke, pertanyaan pertama langsung dijawab. Sudah cat. Sebutkan 3 macam metode memahami Islam. Sebutkan 3 macam metode memahami Islam. Yang saya jelaskan minggu kemarin hanya 1. 2 lagi itu di buku. Saya ngecek apakah kalian itu baca buku atau tidak. 1, 2. Nomor 2. Jelaskan konsep mengenai penciptaan yang pertama kali antara dinosaurus dulu atau manusia dulu yang kalian pahami. Nomor 3. Inti dari ajaran agama adalah terakhir. Sebutkan 4 aspek agama. Sebutkan 4 aspek agama. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, Dimas Chandra nomor 4. Ya, Pak. Jawabannya Nomor 4 yang agama. Apa tadi soalnya, Pak? Tiffany nomor 4. Mau jawab yang nomor 4. Silakan. Tujuan agama kan, Pak, ya? Virus Ya, Pak. Hadir. nomor 4. Nomor 4 teh tujuannya ini ya. Apa Tiffany. teh? Pertanyaannya, Pak. Putri Agustina Nomor berapa? Jeremy Limbong Hadir. tolong nomor 4.
Resi. Resi Surya. Ya, Pak. Nomor 4. Yustika. Nomor 4. Iya, Bapak. Baik, inti dari ajaran agama Islam, menurut saya, agar kita dapat mewujudkan ketaatan atas segala perintah Allah. Putri Agustina. Nomor 4. Pak, saya izin menjawab. Siti Amelia. Silakan. Bapak izin menjawab pertanyaan nomor 4. Sebutkan 4 aspek agama. Yang pertama, keimanan. Kedua, sistem peribadatan dan upacara. Yang ketiga, hukum-hukum yang ada yang berlaku. Dan yang terakhir, kitab suci sebagai sumber ajaran agamanya. 50. Ada yang kurang tepat? Dava. Silakan catat Siti. Poinnya 50. 4 aspek agama, akidah, Kemudian, ibadah. Ya, Pak. terus Yang ketiga, akhlak. Keempat, pengetahuan. 50. Nurul. Ya, aspek dalam agama itu ada 4, Pak. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, dan yang keempat itu muamalah. 100 buat Nurul. Nah, yang paling tepat jawabannya, ini kan tidak ada di buku, kata Bapak. Perhatikan baik-baik yang disampaikan. Pertama, aspek kredial, ritual, moral, sosial. Ini pertemuan ketiga, ini bukan pertemuan pertama. Saya tidak ada maklum lagi buat kalian. Jadi saya tidak akan ulang lagi pertanyaan saya, betapa konsentrasi Anda. Dan ini masih pagi, bukan jam siang ya, bukan jam malam. Bukan jam sore, ini baru kelas kedua, Anda lost concentrate. Nomor 3, saya akan tunjuk tetap yang off kamera dulu, sebelum nanti yang on kamera. Resi. Iya, Pak. Tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Kurang jelas kedengarannya. Safa. Ya, Pak. Nomor 3 ya, Pak. Inti dari ajaran agama Islam itu tauhid, bukan, Pak? 90. Fuji. Suaranya tidak terdengar, Fuji. Halo, Pak. Sudah terdengar? Jelas, silakan. Inti dari ajaran agama itu adalah takwa kepada Allah. 95. Putri Maharani. Kebaikan, Bapak. 90. Dandi Ramadan. Maaf Pak, barusan tuh habis kuota lagi di jalan, udah beli ini. Lagi ke kontrakan lagi. Oke, Dita Putri. Inti dari ajaran agama adalah moral. 95. Ade Cahyono. Inti dari pelajaran agama itu kebaikan, Pak. 90. Sebentar, ada
Oke. Siapa yang mau? Betul ada. Saya izin menjawab, Pak. Silakan Putri. Agustin. Inti ajaran Islam itu akidah, akhlak, dan syariat, Pak. 95. Ada yang untuk 100. Inti ajaran agama Islam adalah Kebenaran dan kedamaian, Pak. sedikit lagi nih Ken, 95. Ada lagi? Kalau Anda memperhatikan penjelasan saya minggu Tauhid dan kemarin. moral. Sedikit lagi selain moral apa nih Ken? Apa Nama ya, Pak? lain dari moral? Akhlak, muamalah. Sedikit lagi. Kalau ada orang tuh yang jatuh, Anda bantu. Atau ada kebakaran, kita bantu. Disebut apa itu? Simpati. Kemanusiaan. Tadi Niken sudah betul. Jadi inti ajaran agama kita itu, ajaran agama ya, bukan agama Islam saja, adalah kemanusiaan. Nah, di breakdown itu dari akidah semuanya. Nah, kalau hilang semuanya itu, ya orang akan melegitimasi. Dimas merasa dirinya paling benar, kemudian melihat ada Cahyono salah, penggal kepalanya karena dengan landasan agama. Apakah seperti itu? Kan tidak. Yang itulah yang terjadi ketika kita memonopoli kebenaran. Nomor 1, ada Cahyono. 3 macam metode memahami Islam itu ada dari tafsir, hadis, dan filsafat dan teologi, Pak. 95. Catat tuh ada nilai kamu 95. Siapa lagi yang mau? Nomor 1. Saya, Pak. Silakan Stefani. Ada material, inner, sama spiritual, Pak. 100. Untuk penjelasannya. Ini yang dari buku ya. Kalau ada Cahyono itu dari buku. Oke. Itu proses pencarian Tuhan yang dijelaskan oleh Tiffany itu. Nah, kalau yang dari buku, metode dalam mempelajari Islam itu, sekarang yang kita bahas, yang saya sampaikan itu baru tipologi. Tipologi itu adalah metode yang terkenal yang membandingkan poin-poinnya. Sebentar, ada Pak Edi yang ingin join. Nah, saya akan share dulu, nanti Pak Edi join. Nah, makanya kenapa saya pemanasan dulu, karena Pak Edi suka bertanya apa yang kamu sudah dapatkan minggu yang lalu. Jadi sengaja saya panaskan dulu, karena saya yakin Anda itu mahasiswa pintar dan cerdas. Hanya ya tadi, ngapain sih belajar agama? Nanti kita akan bandingkan, dikomparasikan before after setelah Anda belajar agama. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai setelah tipologi itu. Sebenarnya dari buku itu kan yang pertama kali itu kajian Islam dari sumbernya. Yang kedua, metode memahami Islam versi Kemenag. Nah, ada 5 tuh. Dan yang terakhir yang sudah diajarkan itu tipologi. Tipologi membandingkan dengan ciri-cirinya seperti apakah ada nabinya, kitabnya, hari besarnya, itu tipologi, di-compare. Seperti itu. Ada yang tanyakan dulu sebelum Pak Edi join? Biasanya nanti Pak Edi sistemnya kuisnya lebih cepat lagi. Nah, kalau Bapak hanya sistem kuis yang menanyakan materi sebelumnya. Kalau Pak Edi menanyakan materi kuis hari ini, apa yang kamu sudah baca, seperti itu. Itu metodologi yang dilakukan oleh Pak Edi. Ada yang tanyakan dulu, silahkan, sebelum nanti Pak Edi join. Tidak ada? Nah, jadi tolong kepada seluruh mahasiswa, saya tahu Anda kesulitan kuota, tapi itu konsekuensi Anda kuliah. Jadi jangan mengeluh kuota, karena orang kuliah pasti ngabisin kuota kalau daring. Kan ada bantuan dari pemerintah kan. Nah, silakan pergunakan sebaik mungkin bantuan itu. Kalau sekarang belum ada, silakan nanti ajukan. Dan saran Bapak, beli kuota
baterai saja. Jangan Telkomsel, kecuali kalau tidak ada jaringan sama sekali di rumahnya. Yang beli yang 117 giga itu cukup untuk kuliah. Jadi Anda jangan sampai lupa kewajiban lebih menghabiskan kuota untuk scroll TikTok, YouTube, ataupun main Genshin Impact, atau main FF atau PUBG, itu kan nyedot juga. Jadi saya tidak mentolerir mahasiswa ketika Anda kuliah, ya Anda harus ready. Gitu. Solusinya banyak sekarang. Anda pakai kuota dari luar, dalam artian tethering, misalkan Anda datang ke Koramil dulu, ke Mas dulu atau kemanapun, karena Anda disebut dengan mahasiswa. Nah, dipersiapkan catatannya, kita akan masuk kepada materi metodologi memahami Islam dan kaitannya manusia dan agama. Sebentar saya izin off kamera dulu, saya akan masukkan Pak Edi terlebih dahulu. Silakan yang belum on kamera untuk segera mengaktifkan. Untuk linknya di ini ya, Pak, dari Safiah. Ya. Oke. Sambil menunggu Pak Edi. Metode yang kedua adalah metode dari coba ya Pak, yang itu ulama ya. Iya, silakan. Nah, ini bukunya nih. Nah, ya. Di dalam memahami Islam itu ada yang kelewat, Safia. Oh iya. Itu ada metode DEPAG yang 5 itu. Nah, itu metode memahami Islam dasar itu ada 5 tahapan. Nah, bagi yang belum pegang buku, biar Anda bisa mencatat. Yang pertama, mengkaji sumber Islam, baik Al-Quran maupun hadis. Nah, mengkaji sumber Islam, baik Al-Quran maupun hadis ini, nanti turunannya ada yang disebut dengan ilmu hadis, ada yang disebut dengan ilmu Al-Quran. Nah, nanti yang dijelaskan oleh Safiah tadi. Jadi ketika Anda memahami Islam, karena kemarin saya switch materinya manusia dan agama, ketika Anda memahami Islam itu, yang paling utama itu langsung mengkaji ke sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, dari mengkaji Al-Quran ini turun yang disebut tadi metode tafsirnya. Nah, yang pertama metode tafsir yang disebut dengan ada 4, tapi secara keumuman itu 3. Yang pertama metode tafsir tahlili. Ini perkata. Yang kedua metode tafsir ijmali. Nah, ini sifatnya masih global. Jadi ketika nanti Anda baca, misalkan mengenai puasa, itu sifatnya masih global. Nah, kalau Anda ingin secara tematik, misalkan Nida ingin puasa atau fikih wanita. Nah, itu ada tafsirnya khusus di Bekasi dan sebagainya itu, misalkan ketika Anda baca, misalkan di tafsir Marogi itu berdasarkan ayat per ayatnya. Jadi misalkan temanya puasa, ayat mengenai puasa itu ada berapa ratus, itu dibahas secara tematik. Itu langsung. Kemudian kitab hadisnya nanti yang secara tematik seperti itu. Nah, yang kedua dari tahapan ini yaitu mempelajari Islam secara komprehensif, tidak parsial. Artinya runtutannya
Nah, kalau dari PPT kemarin kan sudah Bapak jelaskan bahwasanya manusia itu butuh agama. Dibalik kalau agama butuh manusia untuk agama yang arti. Nah, sekarang dari pertanyaan core tadi, apa sih core dari agama itu? Kemanusiaan dan kasih sayang, kebaikan dan sebagainya. Itu diajarkan oleh akidah. Konsep kebaikan, konsep ganjaran itu diajarkan dari segi akidah. Makanya kenapa kita tidak misalkan belajar sifat Allah yang 20. Nah, yang ingin Bapak garis bawahi di sini adalah jangan sampai Anda nanti ke depan itu meruncingkan perbedaan. Misalkan ada teman Anda, misalkan Anda ke Irak atau ke Irak, ini rukun iman itu 5, rukun Islam 6. Mereka tidak meyakini adanya dengan syariat Jumatan. Udah, gitu. Itu yang mereka yakin, itu privilege mereka dalam hal privacy ibadah. Sama seperti halnya Nida, misalkan menemukan teman yang salafi. Dia dalam sifat Allah tidak meyakini sifat 20. Mereka konsep akidahnya hanya 3. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, bedanya di dalam asma wa sifat itu bukan sifat 20 yang diajarkan oleh guru kita yang wujud, hidam, bako sampai mutakalimat. Nah, tapi coba kita nyanyikan dulu sebelum nanti dilanjut dengan Pak Dr. Prof. Edi. Semuanya sudah ingat wujud hidam, bako? Silakan di unmute semuanya. Oke, dipimpin oleh Nida. 1, 2, 3. Bareng-bareng. Wujud hidam bako Inilah yang saya metode memahami Islam itu jangan sampai melenceng. Tapi jangan sampai juga poin yang kedua itu Anda intoleran atau bahasa sayanya itu memonopoli kebenaran. Jadi coupling surga itu di tangan kita. Enggak, jangan gitu. Tetap meskipun nanti Anda melihat teman Anda yang Syiah, yang Salafi, tetap kita disatukan dalam suatu yang disebut tadi, core-nya itu kebaikan dan kemanusiaan. Sama seperti hanya kamu bermuamalah dengan nonis, hanya saja itu core-nya yang berbedanya. Beda kan dalam masalah uluhiyahnya, dalam masalah akidahnya. Jangan sampai nanti, misalkan Dito ada teman kamu, dia berpaham Syiah, kamu Syiah, kemudian kita labeli dia sesat dan sebagainya. Meskipun ada yang mengatakan seperti itu, tetapi apakah itu yang diajarkan Nabi kita? Bukan. Nah, makanya poin yang kedua, setelah kita tadi di dalam buku itu dikatakan, metode kajian ilmu-ilmu Islam itu yang pertama mengkaji Al-Quran dan Hadis, yang kedua mengkaji secara komprehensif dan integratif. Jadi tidak parsial, harus holistik. Seperti itu. Nah, yang ketiga, setelah minggu kemarin Anda belajar mengenai tipologi agama, nah yang ketiga dalam metode kajian, metode memahami Islam, itu yang ketiga dalam poin yang kedua ini adalah, nah, Anda harus memahami secara studi pustakanya. Jadi ketika nanti Anda misalkan belajar mengapa sholat itu wajib, bukan hanya belajar fikihnya saja, tetapi usul fikihnya secara studi kepustakaan. Jangan langsung gini, Pak, hukum musik itu seperti apa? Anda harus tahu secara sederhana letter luck-nya
istinbatul ahkamnya, bagaimana pengambilan dijadikan haram itu kayak gimana, alasannya kayak gimana, landasannya apa. Atau misalkan secara sederhana, misalkan indra bakti melihat ada teman kamu yang mohon maaf pakai niqab misalkan, atau burqa misalkan, langsung kamu labeli, wah kamu teroris. Itu salah. Jangan sampai ada kepikiran orang yang tertutup dianggap teroris. Itu salah, itu oknum sekali lagi. Dan jangan pula yang sudah pakai niqab menganggap orang yang nggak pakai niqab itu tidak sunnah. Nah, di sini pentingnya studi ke pustaka secara komprehensif. Nah, kalau tadi misalkan secara maudhu'i, tema sekarang mengenai menutup aurat. Bagaimana yang disyariatkan oleh agama? Secara objektif, kita bisa katakan itu dari budaya yang jadi syariat. Itu yang kita yakini. Nah, di sini sudut pandang tidak secara dogmatis agama dulu. Nah, kita harus mundur ke belakang. Bagaimana budaya jilbab, bedakan definisi jilbab antara kerudung dengan jilbab. Kalau kita kan jilbab teh kerudung. Nah, kalau awalnya itu jilbab itu adalah sesuatu yang menutupi badan, seluruh tubuh, itu jilbab namanya. Nah, kalau ini namanya khimar. Ya. Kerudung. Nah, di sini harus utuh dulu nih. Ketika referensi yang Bapak angkat itu dari Prof. Sumanto Al-Qurtubi, beliau adalah salah satu dosen dari King Abdul Aziz, Saudi Arabia, orang Indonesia yang jadi dosen antropologi agama, sosiologi agama di King Fahad, Saudi Arabia. Nah, beliau mengatakan begini, jilbab itu awalnya yang dipakai yang niqab itu dipakai oleh suku Baduy karena mereka itu nomaden hidupnya. Nah, suku Arab sebelumnya itu kan bersuku-suku banyak. Pakaiannya itu warna-warni sebagaimana orang-orang Afrika karena banyak tuh yang bertransmigrasi kemudian berasimilasi antara orang Afrika dengan Timur Tengah. Dan bukan gender perempuan yang pakai niqab itu awalnya, tapi laki-laki yang dipakai oleh suku Turaig. Jadi yang mempopulerkan pakai ini adalah suku Turaig secara antropologinya. Nah, lantas menjadi masuk kajian agama ketika nanti secara politik nanti yang menguasai Jazirah Arab itu salah satunya adalah Bani Saud nanti yang nantinya dinasionalisasi pakaiannya seperti apa. Jadi awalnya itu kalau Anda search misalkan di YouTube pakaian budaya Jeddah, Mekah, Madinah, kemudian itu beda-beda. Yang silahkan Anda bisa search, misalnya googling pun Anda bisa search hari ini, itu beda-beda. Nah, nanti penekanan agamanya di mana, Pak? Nah, kita meyakini bahwasanya memakai kerudung, jilbab, itu bagian dari ajaran agama yang termaktub di dalam surat Al-Ahzab 59, An-Nur 31. Nah, itu yang membedakannya. Jadi, perbedaan pemahaman agama inilah yang menyebabkan kita naik. Dulu itu, misalkan Ida berkerudung, kenapa? Melihat ibu bapak saja yang menyuruh berkerudung. Kalau sekarang, oh saya menutup aurat, saya tahu ini plus minusnya, dan ini untuk sebagai saya, sebagai seorang muslim, menutup dengan baik. Nah, masalah khilafiyah menutup pakai niqab ini, itu masalah khilafiyah yang nantinya masuk kepada ranah ijtihadi. Nah, disinilah titik tekannya perbedaan ketika Anda ikut kajian kuliah dengan pengajian. Kalau pengajian kan monolog, bahwasanya ini dalil untuk menutup aurat, that's it. Nah, makanya yang ketiga, Anda harus belajar Islam itu secara studi kepustakaan. Itu harus tahu, jangan langsung menanyakan pada kajian itu, Safiyah itu, Pak, bagaimana hukum niqab? Bagaimana hukum? Langsung, tanpa tahu proses pengambilan hukum tersebut. Ini Bapak shortcut dari mengapa awalnya dari budaya yang menjadi syariat.
Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh mengenai bagaimana kita bisa memahami secara utuh. Oh, ternyata inilah yang langsung Allah jadikan ajaran agama kita. Bahwasanya menutup aurat itu suatu keharusan untuk kita yang bagi balik dan berakal. Mungkin itu saja dulu dari Bapak. Ada tambahan dari Prof. Edi? Mangga, Prof. Assalamualaikum, Pak. Kata Pak Edi, lanjutkan aja sampai tuntas. Oke, nah itu salah satu pendekatan. Makanya saya ingin nanya nih, ada dalam metode memahami Islam. Mohon maaf tadi di awal saya sedikit kecewa itu karena ya saya mindset saya Anda itu sudah baca karena Anda mahasiswa, jadi bukan harus coba baca bab enggak gitu. Anda mahasiswa dianggapnya sebagai orang pilihan. Anda mengalahkan jutaan calon mahasiswa yang ingin masuk ke UPI. Jadi tidak ada istilah ketika, mohon maaf Pak diulang, kecuali tadi miss dalam artian jaringan, tidak memperhatikan, seperti itu. Kalau langsung tanya, saya juga ada kebijakan di sana. Nah itu jadi jangan pernah bertanya, Pak mohon maaf diulang lagi. Kalau yang pertama pasti saya ulang. Kalau yang kedua kan nggak mungkin dia mendengar. Nah, makanya kenapa saya tanya yang off kamera dulu, karena jaringannya pasti ada gangguan kan. Kalau yang on kamera pasti jaringannya bagus dan terlihat nih, misalkan Nida gerakannya, oh kepalanya kelihatan nggak kayak robot. Kalau kayak robot kan patah-patah, berarti jaringannya something wrong di saya atau something wrong di Nida. Nah, itu yang ingin Bapak sampaikan. Yang kedua. Yang ketiga, metode memahami Islam itu versi Depag. Adalah yang akan saya bahas hari ini. Akan saya bagikan 3 kelompok dulu. Siapa? Yang pertama, kelompok pertama, resen. Siapa yang memakai, ini secara tematik, siapa yang menggunakan kerudung. Oke, di sini ada Nusrotina, Miftahul Khair. Oke, silakan Miftahul Khair. Mengapa Anda berkerudung sejak kecil? Halo Pak, apa suara saya terdengar jelas? Sangat jelas. Kalau saya berkerudung dari kecil mungkin ya karena dengan ajaran di rumah juga ya Pak, tapi jujur orang tua nggak pernah nyuruh. Jadi ya emang mau pakai gitu dan pengaruh teman-teman lingkungan di sekitar sekolah juga. Nah, itu yang pertama. Kemudian Nusrotina. Kalau saya hampir sama ya kayak Miftah, maksudnya dari keluarga juga. Nah, tapi kalau misalkan tadi Miftah sama keluarganya nggak nyuruh gitu ya, kalau saya mah sebenarnya nggak nyuruh langsung, tapi ada apa ya, ada pressure tersendiri gitu loh kalau misalkan nggak pakai kerudung. Sedangkan apa namanya, saudara-saudara saya yang lain yang perempuan tuh pakai kerudung gitu sih Pak. Oke, Safia. Iya Pak, sama juga sih kalau saya itu dari kecil udah dibiasain pakai kerudung, terus di sekolah ini juga di lingkungan yang pakai kerudung semua, jadi ikutan juga gitu Pak. Nurul. Pengaruh lingkungan juga sih Pak, banyak orang yang apa ya, kental agamanya, jadi saya juga kebawa gitu.
Nah, jadi titik tekannya adalah adanya role model. Nah, role model khususnya lingkungan terkecil keluarga, kemudian ada pressure lingkungan yang menyebabkan secara tidak sadar Anda ingin meniru. Misalnya ketika kecil kan Anda mau tidak mau kan melihat, oh kakak di kerudung, ibu di kerudung. Tapi kita nggak boleh menjustifikasi orang yang baru berkerudung hari ini. Tapi karena lingkungan Anda sudah terset demikian rupa, Safia, Ida, dan yang lainnya. Mohon maaf saya tidak akan sebutkan satu-satu karena waktu ya, saya hanya sebutkan maksimal 4 orang. Nah inilah yang menyebabkan, nah sekarang Anda tahu, oh ternyata awalnya seperti itu secara ilmu ya, secara ilmu antropologi di Jazirah Arab. Kita nggak bisa mengatakan bahwasanya ini sunnah ketika awal itu, secara budaya. Karena Abu Jahal, Abu Lahab pun pakai jilbab, pakai gamis sekali lagi. Saya ulangi ya, Abu Jahal, Abu Lahab bedanya dengan kita itu menutup aurat, niatnya ibadah. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab kan enggak, itu just custom aja atau just culture aja seperti itu. Nah ini yang membedakan, makanya pemahaman agama itu bukan hanya sekedar SD, SMP, SMA saja, tapi Anda harus upgrade dengan cara tadi. Setelah saya kan bukan anak pesantren, makanya nanti di ending perkuliahan saya akan rekomendasikan ustadz atau guru spiritual yang mana yang harus Anda ikuti. Kelompok yang kedua yang berkerudung ketika sudah balik berakal, silahkan raise hand. Sekali lagi di sini bukan untuk menjustifikasi yang buka tutup, bukan, tapi meneguhkan tadi konsep yang pertama, akidah kita bahwasanya menutup aurat itu perintah. Nah, nanti ada konklusi terakhir. Silahkan. Oke, saya akan tunjuk Esa terlebih dahulu. Silahkan Esa. Kapan mulai berkerudung secara lanjut? Silahkan Esa. Ya Pak. Kapan hidayah itu muncul, Esa? Silahkan. Lingkungan aja Pak, kalau udah gede kayak ada dorongan dari diri sendiri. Kelas berapa mulai berkerudung? Kelas 2 SMP. SMP. Sampai sekarang nggak buka tutup? Enggak Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Oke, bagus. Nadia. Apa Pak? Silahkan, kapan mulai berkerudung? Ketika balik? Sekitar 1 SMP kira-kira segitu Pak. Apa yang melatar belakangi? Itu ngelihat teman-teman pada pergi-pergi kemana-mana pakai kerudung gitu Pak. Jadi ngikut aja gitu Pak. Ngikut. Tapi sekarang nggak dibuka lagi kan? Enggak. Alhamdulillah. Oke, terakhir Putri Agustina. Saya mulai lulus SD itu sudah mulai berkerudung karena ya merasa malu gitu Pak kalau nggak berkerudung. Malu. Oke. Terakhir yang masih buka tutup silahkan raise hand. Yang masih buka tutup yang hanya ke tempat tertentu saja di kerudung, sisanya masih. Jadi semuanya sekarang di sini berhijab semuanya. Tidak ada yang buka tutup. Alhamdulillah. Nah, kenapa saya angkat tema ini dalam metode memahami Islam gini? Soalnya ada testimoni yang mengatakan gini, misalkan. Rifki Fatik mengatakan, Pak, ngapain di kerudung kalau hatinya masih jelek? Atau ngapain kok di kerudung itu masih pacaran? Nah, ada yang ngomong kayak gitu. Kok itu di kerudung tapi pacaran? Ada yang seperti itu? Anda sering dengar? Kok di kerudung tapi pacaran? Lebih baik saya nggak di kerudung tapi hati saya baik. Itu dua-duanya posisinya seakan-akan benar. Kalau ada yang ditanyakan, lebih baik di kerudung dulu atau di kerudung hatinya dulu? Nah, sekali lagi, saya bukan menjustifikasi orang yang nggak berkerudung ataupun oknum orang yang berkerudung tapi masih bermaksiat. Ingat, core pertama, Allah itu menutupi aib kita. Whatever kerudung atau enggak. Allah itu menutupi aib kita. Kita itu enggak layak masuk surganya Allah sebenarnya. Allah itu menutupi aib kita. Kalau aib kita dibuka,
Oh, mungkin. Nah, satu itu yang dipegang. Allah itu masih menutupi aib kita. Orang yang dikerudung tapi hatinya masih belum baik, itu orang yang preventif, tidak mengirim dosa jariah ke orang tua. Nah, bagusnya yang tadi yang kecil, itu lingkungan sudah membentuk. Biar yang lucu karena apa? Ada statement seperti ini. Misalkan Miftahul Khair mau nikah, karena ada gini, misalkan Tegar mau nikah ke seseorang. Kenapa kamu dikerudung? Ya, saya mau nikah. Berarti dia lebih sayang calon suami yang belum jelas ngedidik dibanding seorang ayah. Padahal ayah itu yang mendidik kamu, yang tidak pernah menyakiti kamu, kan bodor. Kalau mau nikah dia nutup aurat, berarti selama dia nggak nutup aurat, dia lebih sayang pacarnya atau pasangannya. Kenapa? Menganggap bahwa itu kewajiban seorang suami. Lah, kamu kan dididik oleh bapak kamu, kenapa kamu nggak mau berkerudung? Itu yang pertama, argumentasi pertama. Yang kedua, tapi jangan sampai gini, mengatakan, kamu nggak kerudung, kamu nggak sayang bapak kamu. Ingat, hidayah itu bukan ditentukan oleh ayah, ibu, dan lingkungan, sekali lagi. Seberapa keras lingkungan kamu menyuruh kamu berkerudung, kalau hidayah itu belum ada, ya, termin orang yang kedua, baru dapat hidayah itu berkerudung ketika sudah balik, merasa malu dengan lingkungan. Termin yang ketiga, kalau di kelas tadi ada, masih buka tutup. Ya Pak, saya masih buka tutup. Sehingga dengan kajian metodologi ini, Anda lebih yakin, oh saya menutup aurat itu bukan karena pasangan saya, bukan karena perintah dari Bapak, tapi ini jati diri saya sebagai seorang muslimah. Terlepas masalah hati yang masih jelek. Nah, yang kedua, bisa nggak dikomparkan dosa mana nggak nutup aurat dengan ngegibah orang? Nggak bisa kan, kita bukan hak prerogatif kita, kita sebagai malaikat raqib atidnya, itu hak prerogatif Allah. Misalkan Safia, mohon maaf ya sebagai contoh, Safia nggak kerudungan tapi dia nggak pernah ngomongin orang, nggak punya ada rasa iri dengki, apakah sama dosanya dengan yang nggak menutup? Dia berkerudung, misalkan Safia berkerudung tapi hatinya masih ngomongin orang, gibahin orang, dosanya sama nggak? Itu bukan hak kita kan menyamakan dosa. Sama dosanya, kamu nggak kerudung sama kok dengan saya yang suka ngegosip yang berkerudung, nggak gitu. Nah, sekali lagi, balik lagi kepada pemahaman bahwa hidayah itu datang dari Allah. Nah, maka dari itu ketika Anda melihat orang, misalkan Nurul melihat ada wanita, mohon maaf, pakai tank top ataupun pakai hot pants atau pakai rok mini, nggak perlu langsung, kamu calon penghuni neraka, itu nggak etis. Cukup dalam hati, ya Allah, semoga dia diberikan hidayah. Dalam hati saja. Nabi mengatakan, man ro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Cukup dengan hati saja. Ya Allah, semoga dia dapat hidayah. Nggak perlu kamu ngetik di media sosial nyinyirin orang, nambah-nambah dosa. Sekarang nyinyir itu bukan dengan mulut, tapi dengan jempol kita. Nah, maka dari itu, pesan yang ingin Bapak sampaikan hari ini adalah jadilah role model kakak, jadilah role model anak yang nantinya diikuti oleh lingkungan. Dan itu dapat pahala loh. Misalkan Miftah punya adik, sekarang adik perempuan yang masih SD, kemudian adiknya nanti berkerudung tuh. Teteh, tolong ajarin pasmina. Selama adik kamu pakai pasmina, ya kamu ajarin itu pula pahalanya ngalir. Maka dari itu, bukan hanya menutup aurat, kewajiban seorang bapak itu, tapi mengajarkan ngaji. Makanya ketika Nida nggak bisa ngaji, jangan nyalahin orang tua. Ayah saya belum bisa ngaji, Pak, belum bisa ngajarin. Udah stop, karena kewajiban mereka sudah lepas ketika kamu balik. Nah, sekarang putus mata rantai itu ketika kamu nggak bisa ngaji. Ya sudah, belajar autodidak hari ini dengan YouTube. Nah, maka dari itu, secara dogmatis, kita yakini bahwa menutup aurat itu diperintahkan Allah dalam surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59, dan hadis Rasul.
Yang mana inilah citra kita sebagai seorang muslimah. Bagi Anda laki-laki, Dito misalkan Anda calon suami, dari sekarang belajar ngaji Quran, karena nanti Anda punya tanggungan. Siapa? Istri kamu. Kalau Dito hari ini nggak bisa ngaji, dosa kamu nanti ketika kamu sudah nyuruh Neng nutup aurat, sudah oleh bapaknya disuruh. Ternyata anaknya belum bisa ngaji. Kewajiban kita sebagai laki-laki mengajarkan agama. Maka dari itu, nah, silakan ada yang ditanyakan dulu dari tema metode memahami Islam ini ada 3. Yang pertama, tipologi agama. Yang kedua, memahami Islam versi Kemenan, Depag. Yang ketiga, memahami Islam langsung mengkaji yang tadi poin 3 tadi. Yang pertama, mengkaji agama Islam dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, mengkaji agama Islam secara komprehensif. Dan yang ketiga, mengkaji Islam secara studi kepustakaan. Sehingga nanti outputnya, Nida Aulia tidak langsung menyalahkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Wah, kamu salah, sholatnya gini yang benar. Ya, enggak. Nusrotina tidak langsung menyalahkan orang yang enggak kerudungan juga. Oh, mungkin hidayahnya belum nyampe ke dia. Nah, kita nggak tahu kan apakah dia sholat tahajud di malamnya lebih baik dibanding kita. Hanya dia mah belum menutupi secara sempurna sebagai profil wanita muslimah. Sekali lagi, bukan berarti yang tidak berkerudung tidak muslim. Salah juga konsepnya gitu. Karena konsep yang ditekankan itu kan akidah. Nah, baru ke syariah, baru ke akhlak. Mungkin dia akhlaknya belum seperti menunjukkan seorang muslimah sejati dengan menutup aurat, tapi dia sudah menjalankan syariat. Jangan sampai gini, mohon maaf, ini juga konsep yang salah. Kita menjudge orang yang tidak pakai kerudung. Jangan gitu. Itu masalah hidayah. Buktinya kan kemarin saya sudah jelaskan, sekelas Abu Thalib saya yakin ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad benar. Tapi mengapa Abu Thalib tidak beriman pada Allah? Nah, makanya turunlah ayat Al-Quran. Dan Nabi Muhammad ditegur oleh Allah langsung. Hei Muhammad, bukan kamu yang memberikan hidayah, tapi aku. Paham sampai sana? Itu sekelas loh. Seperti hanya Nurul jualan produk, ibu kamu nggak mau beli, nggak boleh maksa, mama ini teh parfum bagus, ini teh the best of the best, kalah itu parfum Gucci dan sebagainya. Ini loh saya asli langsung dari pohonnya, misalkan pohon atsiri, ibu kamu nggak beli meskipun tahu kamu anaknya mama, tapi ibu kamu nggak beli ke orang lain. Karena masalah hidayah meskipun sudah dipromosikan oleh kamu, harganya lebih murah misalkan. Karena masalah hidayah itu bukan seperti sistem marketing. Bukan sistem marketing hidayah itu. Maka dari itu, hidayah itu bukan ditunggu tapi dijemput. Dengan cara apa? Tadi seperti Miftah, seperti halnya tadi Nusrotina, apa dijemput itu? Membuat lingkungan Islami buat anak, dibiasakan, dibudayakan. Nah, itulah. Padahal secara awal ini merupakan budaya orang Jazirah Arab yang dinormalisasi, yang dinasionalisasikan sehingga jadi ajaran suatu negara. Makanya kalau Anda baca bagaimana pakaian orang Indonesia yang bukan seperti ini. Anda tanya aja ke nenek kamu, sok. Nenek dulu gitu kuliah di kerudung enggak? Enggak, sok. Tahun 80-an itu enggak. Tanya mama lah, mama kamu yang kuliah. Mama gitu waktu kuliah di Unpad atau di UPI, tahun 80-an ada yang kerudung? Enggak ada. 90 enggak ada. Sok coba. Bisi Bapak hoax, misalnya Bapak Hilman hoax. Tanya tuh ke ibu bapak kamu. Ada apa? Berapa? Hanya yang dihitung jari. Alhamdulillah. Bukan berarti ketika mereka kerudung disebut kafir oleh kita, hati-hati. Itu tidak komprehensif memahami ajaran agama Islam. Yang kedua, sekarang kita lanjut. Prolog untuk materi nanti, Al-Quran.
Silakan ada yang tanyakan dulu. Itulah statement ketika ada orang yang mengatakan berkerudung dulu atau hatinya lebih dulu. Ya lebih bagus mah dua-duanya. Ya di kerudung kita jauhi gibah, namimah, iri, dengki, hasud, dan sebagainya. Makanya lihat, silahkan Anda bisa tulis ini dalam Al-Quran doanya. Robbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi setelah Anda berkerudung, doa ke Allah. Silahkan Regina mau bertanya. Sebelumnya yang saya ingin tanyakan itu tentang metodologi memahami agama. Suaranya terdengar? Kecil, mohon maaf. Kalau Oke, sekarang gimana? silahkan. Lumayan sedang. Jadi tentang metodologi memahami agama itu sebenarnya ditujukan untuk siapa, Pak? Selain kita sebagai umat beragama. Karena kalau ditanya, kita sendiri banyaknya memahami agama itu bukan lewat kayak sumber pokok dari Al-Quran langsung gitu. Walaupun kita belajar ngaji kan kebanyakannya kita hanya belajar bahasa saja gitu, bahasa Al-Qurannya saja, bukan tentang tafsirannya. Betul. Dan yang kita sering pelajari itu melalui dakwah. Jadi metodologi memahami agama ini untuk siapa gitu, Pak? Bagus sekali pertanyaannya dari Regina. Untuk Anda sebagai mahasiswa, karena untuk diajarkan ke anak usia PAUD itu sistemnya dogmatis. Sampai kapan? Dogmatis sampai SMP. Itu masih dogma diberikan. Belum diberikan nalar. Kenapa saya harus sholat? Tidak. Nah, baru SMA. Kenapa sih saya diwajibkan sholat? Nah, ini mengapa ada versi Depag tadi, Regina. Versi Depag itu, yang 5 tadi, yang dibacakan oleh Safiah. Safiah tadi bacakan. Oh, tadi Safiah itu membacakan versi yang tafsiran. Jadi gini, memahami agama, makanya ada hadis, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu apa itu? Ilmu agama yang wajib. Nah, ada tambahkan. Minalahdi. Dari brojol sampai liang lahat. Saya sebagai dosen tetap wajib menggali ilmu agama. Apakah ada stopnya? Tidak ada. Stopnya nanti sampai titik apa? Di liang lahat. Nah, maka dari itu memahami agama Islam memang starting point-nya itu adalah dogma. Jadi anak kecil di dogma dibiasakan. Jadi penanaman karakter Islam itu dibiasakan dari kecil. Contoh, misalkan hadis, makan itu dengan tangan kanan. Anak nggak tahu kenapa kamu makan tangan kanan, nggak nanya kan gitu. Langsung aja, Dek, makan tangan kanan. Tangan kiri nggak baik, tangan setan. Nggak akan nanya dalil kan anak kecil. Mama, kenapa kok masuk ke WC pakai kaki kiri, kan masuk ke rumah pakai kaki kanan. Nah, itu disesuaikan dengan perkembangan kognitif anak. Nah, makanya mengapa di sekolah dasar sampai SMA, metodologi memahami Islam ini tidak diajarkan. Karena secara daya nalar, mereka belum mumpuni begitu. Ini secara digeneralisasi oleh para ahli, gitu Regina, landasannya. Nah, yang kedua, khawatir nanti gini, kalau misalkan, karena kebetulan saya pengajar di waktu sebelum saya ada di depan Anda hari ini, saya ngajar di tingkat MDA, MI, kemudian saya loncat ke SMA, SMP, SMA kan sama tuh masa puber anak satu, langsung loncat ke perguruan tinggi. Jadi saya tahu bagaimana perkembangan tingkat pemahaman agama anak dari kecil, yang kayak tadi, Anda nyanyi wujud kita mbako masih nempel kan? Tapi materi minggu lalu yang saya sampaikan lupa. Artinya apa? Artinya ketika Anda kecil itu interest banget tuh, oh nyanyi wujud tidak sampai nempel kan di alam bawah sadar. Tapi ketika kuliah kemarin, karena apa? Belajar agama itu tekanan.
bukan kebutuhan. Kalau Anda butuh, beda respon dari otak itu, nempel. Maka dari itu, sebenarnya kalau bahasa Anda itu jujurly, secara jujur, ini materi yang diajarkan di pesantren, Regina. Nah, di pesantren yang kami modifikasi. Awalnya itu langsung saja bab manusia dan agama. Karena banyak mu'alaf, kemudian banyak tidak seragamnya pemahaman agama para mahasiswa baru yang masuk ke UPI, makanya kami para dosen membuat satu bab tambahan sebelum manusia dan agama agar pemahaman Islam KTP ketika dulu kemudian anak pesantren itu disamaratakan, baik yang pesantren ataupun Islam KTP yang ambangan atau priai dan sebagainya itu disamakan memahami Islamnya dulu. Nah, makanya testimoni awal saya ketika perkuliahan ini, kalau Anda berharap jadi ustadz, ustazah, sorry, hafidhoh, sorry, di sini tidak diajarkan itu, tapi hanya just remaining dan mengokohkan keimanan serta menjadikan profil manusia yang moderat di dalam memahami agama Islam. Itulah mengapa metodologi memahami Islam itu diperuntukkan untuk Muslim, bukan orang nonis. Nah, awalnya kalau untuk yang nonis itu waktu saya ngajar di salah satu kampus swasta, starting point-nya masuk kepada konsep manusia dan agama. Mengapa manusia butuh agama? Nah, kalau starting point pada nonis diajarkan dogma seperti harus mempelajari Al-Quran dan hadis, itu tidak masuk pada mereka. Tapi starting point-nya beranjak dari kebaikan, kemudian kemanusiaan, itu baru masuk pada mereka yang beragama selain dari Islam. Itu Regina, mengapa diajarkannya di perkuliahan? Karena secara daya nalar kognitif mahasiswa itu mahasiswa orang pilihan. Silakan Anda tanyakan. Ada yang lain? Nah, sebelum menginjak yang kedua, kita lanjut kepada mengapa sih manusia selalu ingin mencari yang benar. Nah, kita menginjak kepada konsep kebenaran. Ini tidak ada di buku. Jadi, agama itu disebut dengan kebenaran absolut. Kebenaran absolut. Makanya, untuk sebagian kelompok, memahami agama itu suatu hal sebagai alat politik. Sebagai alat untuk menghancurkan lawan politiknya ataupun demi kekuasaan. Ini yang terjadi ketika kemarin pemilu, lihat. Isu SARA itu digoreng habis-habisan di Indonesia. Padahal itu hanya politik saja. Anda harus paham betul. Nah, makanya saya sarankan, meskipun Anda masih tingkat 1 ya, coba Anda baca bukunya, buku Babon nih, Anda bisa catat. Buku Huntington mengenai class civilization. Benturan peradaban. Nah, Anda biar tahu nih, kalau mahasiswa sudah baca itu, Anda tidak akan terkena oleh satu buzzer-buzzer, baik yang pro kemana, tidak. Anda tidak akan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Karena Anda tahu, oh ini ada setiap peradaban, pasti adanya benturan. Hingga saat ini. Anda mungkin suka sakit hati, suka dibanding-bandingkan kan dengan generasi saya, generasi 90. Generasi TikTok kalian itu, generasi 2000-an. Generasi Z, itu generasi instan. Ya memang faktanya generasi instan. Nah, dengan Anda membaca buku itu, Anda tahu kenapa sih bukan shock culture ya, tapi Anda akan lebih tahu, oh ternyata yang ditekankan itu apanya. Baik lagi,
Jadi kebenaran agama itu kebenaran absolut. Yang ingin Bapak sampaikan yang kedua adalah mengenai kebenaran yang universal. Ketika Anda toleran, ketika Anda disiplin. Nah, ini mengenai konsep manusia dan agama. Masuk nih, setelah Anda tahu, oh Islam, apa sih dalam ajaran agama Islam? Oh, ternyata saling menghargai, menghormati, menerima perbedaan. Ketika tadi saya melihat orang yang dicadar, nggak dicadar, jangan ada dalam hati kecil Anda, ih teroris. Jangan ada dalam hati Anda yang pakai niqab, ih dia nggak sunnah. Jangan. Kita nggak tahu orang yang nggak niqab itu ternyata imannya lebih tinggi dibanding kita. Jangan sampai ada sedikit pun dalam hati kita itu menganggap orang I'm better than you. Itu sifat iblis sekali lagi. Merasa diri kita cukup. Iblis itu kan orang yang narsis. Makhluk yang narsis. Narsisnya dikatakan dalam salah satu kitab bahwa iblis itu adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah. Melebihi Jibril. Anda bisa baca, Anda searching aja tuh. Karangan kitab Al-Ghazali itu ada dikatakan. Nah, saya tidak akan kesananya, tapi penekanannya, jangan sampai Anda mempunyai sifat iblis, merasa bangga dengan ibadahnya. Makanya contoh realnya lihat, tematik celana cingkrang. Ada kan diskusi, Pak, yang lebih sunnah itu pakai celana yang kayak gimana? Itu dua hadisnya sama-sama benar tuh. Ini berkaitan dengan sholat menutup mata kaki. Kemudian ada hadis yang kedua, dia akan dipukul di hari akhir nanti kalau celananya menyapu jalan. Nah, ini berkaitan dengan antropologi lagi di awalnya. Jadi ketika dulu, versi hadis yang pertama nih adalah banyak hadis. Saya singkatkan jadi dua dengan bahasa yang mudah. Dulu orang Arab jahiliyah itu bangga dengan pakaiannya. Jadi bangga sampai pakaian jilbabnya itu menyapu, gamisnya itu menyapu. Abu Jahal, Abu Lahab itu. Jadi kalau ada debu tipis itu lah menyapu. Jangan bayangkan seperti ada keramik. Enggak lah, menyapu sampai ditegur. Nah, siapa? Allah. Dan Nabi, janganlah kamu berpakaian. Nah, makanya ada hadis, ya hadisnya memang dhaif sih sebenarnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu juga salah penempatan. Nah, singkat cerita, ada kelompok orang yang mengatakan bahwa inilah sunnah Nabi yang harus pakai di atas mata kaki. Ya silahkan kalau mau pakai. Tapi kalau kamu pakai celana cingkrang tapi sombong, kena juga hadis yang sombong yang Abu Jahal tadi. Saya bawa sunnah dong, sunnah. Tetap aja sombong. Titik tekannya bukan celana cingkrangnya, sombongnya. Kalau kamu pakai pakaian dengan rasa sombong, nah itu penekanannya. Nah, kalau yang hadis Nabi mengenai sholat itu harus terlihat mata kaki. Makanya kalau ada yang sholat, ada yang digulungin gitu kan. Kalau pakai celana, kalau Anda lihat tuh, kalau ada yang mau sholat digulungin, dia menempatkan hadis ketika mau sholat itu celana harus digulung, harus terlihat mata kakinya. Oh, dia mengadopsi hadis itu. Tapi ketika dia berlaku jalan ya secara estetik, dia tidak melakukannya. Dia tetap dikebawahkan lagi. Silahkan. Yang win-win solutionnya gimana, Pak? Kalau mau pakai celana, sewajarnya jangan sampai menyapu. Begitu. Dan jangan ada rasa sombong dalam hal apapun. Nah, inilah yang disebut dengan kebenaran absolut agama. Nah, kebenaran universal itu seperti halnya kebaikan. Seperti misalkan Dimas ngasih sedekah ke orang. Bukan seperti Doni Salman ya yang sekarang dicibir. Hati-hati loh. Ataupun Anda tahu Gofar Hilman, seperti nama saya, tahu Gofar Hilman yang kemarin ramai yang kasus pelecehan seksual? Kalau tahu berarti Anda mahasiswa up to date berarti. Nah, kan itu masih tertuduh. Tapi kita
masih tertuduh loh. Misalkan nida dituduh, kalau zaman dulu, zaman saya kecil PKI disebutnya, masih tertuduh langsung dipenggal kepalanya. Hari ini kita yang tertuduh langsung profilnya dituduh langsung. Akhirnya apa? Kan yang salah itu, kalaupun salah, Gofar Hilmannya, ngapain sih kita bully keluarganya, adiknya? Bahkan itu belum terbukti salah loh. Nah, hari inilah yang saya bilang masyarakat barbar dalam bermedia sosial yang tidak ngerti akan core kebenaran. Itu barbar sekali. Nah, inilah yang tidak diajarkan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ija'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Allah mengatakan gitu. Wahai orang-orang beriman, ketika ada datang orang fasik membawa berita, maka bertabayunlah. Jangan langsung reaktif. Seperti kasus Anda tahu Audrey, dulu Audrey yang save Audrey, kemudian Denny Sumargo, kemudian yang sekarang Gofar Hilman. Ya, kita karena sikapnya tidak bertabayun. Nah, Anda harus bertabayun sebagai seorang muslim yang sejati, jangan sumbu pendek. Ada berita hoax misalkan corona ini menyebabkan, nah ini ada anekdot lucu nih. Ketika Alpha itu yang langka itu hand sanitizer sama masker, ketika Delta yang langka itu oksigen, ketika Omikron yang langka itu minyak. Korelasinya di mana itu? Ada anekdot kayak gitu. Nah, tetapi di dalam kebenaran universal ini yang ingin Bapak sampaikan adalah jadilah seorang muslim muslimah yang mengedepankan kemanusiaan. Sekali lagi, kemanusiaanlah yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana janji Bapak di awal, silakan Anda catat 5 indikator yang layak dijadikan guru spiritual dari pertanyaan Reginal tadi. Setelah Anda memahami, nggak cukup kan dengan Bapak saja, tapi harus ada yang membimbing kalian sebagai muslim, muslimah, biar on the track. Oke, sebentar. Nah, jadi saya di kelas tadi ada yang diajak oleh kelompok. Nah, hati-hati nih. Ada indikator golongan. Meskipun tadi saya mengajarkan untuk bertoleran. Mau Syiah, mau Salafi, silahkan bebas. Tapi kita itu Sunni. Kita diajarkan tauhid dari Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Kita bukan Syiah, bukan Salafi. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang pertama, carilah guru spiritual yang satu, mengajarkan fokus kepada ibadah, bukan politik. Jadi kalau ada kajian yang ngajak, ayo kita ngaji politik, kita tuh mau pengajian, mau jadi anggota DPR, mau jadi staf ahli, ngebahas mengenai negara kita, negara togut, itu bukan kajian. Hati-hati tuh kalau ada yang mengatakan togut dan sebagainya, itu bahaya. Yang kedua, cari guru spiritual yang tidak nyinyirin orang, tapi dia sebarkan spread kasih sayang. Itu yang Allah tekankan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu yang dispreadkan itu kasih sayang. Jadi kalau ada guru spiritual, Anda lihat di YouTube, ini haram, ini bid'ah, udah tinggalkan. Yang mudah menyalahkan orang lain, yaitu bid'ah menurut kamu, menurut yang lain enggak. Makanya dari konsep tadi diawali dari tema jilbab, niqab tadi kan. Oh, ternyata itu awalnya dari budaya yang jadikan syariat. Masalah perbedaan pendapat itu kalau yang benar satu, yang benar dua, yang salah satu. Tidak ada yang salah total. Yang ketiga, mereka memiliki pesantren minimal 15 tahun.
Jadi Reginald ketika mencari guru spiritual itu jangan abal-abal, bukan ustadz instan. Bukan dia baru ke haji langsung dijadikan ustadz, dipanggil. Langsung di IG-nya tulis Ustadz Reginald. Atau Dito pernah umroh oleh Tegar dipanggil jadi kajian rohani misalkan. Jadi rohis, Ustadz Muhammad Dito. Bedakan antara motivator dengan ustadz. Yang bodor itu kan di Indonesia gini. Saya mesantren lebih dari 7 tahun. Kakak saya 15 tahun. Saya tidak mau melabeli ustadz di depan nama saya. Kakak saya bahkan hampir 20 tahun mesantren. Dia tidak sematen di depannya ustadz. Padahal dia sering isi kajian. Ya buat apa? Karena label ustadz itu hanya sebutan dari budaya Indonesia. Padahal di awalnya itu ustadz itu ya guru. Al-ustadz. Kalau bahasa Arabnya gitu. Nah makanya jangan keblinger. Jangan kena hegemoni hari ini. Misalkan Devita sudah pernah hafal Quran, jadi al-ustadzah, ustazah Zetina, enggak gitu. Karena itu label budaya di Indonesia. Yang keempat, channel, kalau Anda nanya channel mana yang Bapak ikuti, gampang. Kalau untuk secara akademisi, saya mengikuti Prof. Quraisy Shihab, kemudian kalau secara tafsirat saya ikuti Gus Baha. Kalau untuk anak-anak yang pesantrenan pasti bisa ikut ke sana. Kalau yang ingin santai, ambil Habib Ja'far, itu santai, tidak berat. Ataupun Gus Miftah, ataupun Ustadz Adi Hidayat, mau Ustadz Abdul Somad silahkan. Itu nggak berat-berat. Kalau Anda kan inginnya apa langsung saja Pak ke YouTube-nya silahkan. Nah, saran Bapak, kalau nanti Anda mencari, tolong yang kelima, yang pro NKRI, sekali lagi, yang menjelaskan kebinekaan. Itulah setelah Anda memahami metodologi memahami Islam, tipologi, versi Kemenag atau Depag, dan versi tadi, yang lanjut, diperkuat, carilah guru spiritual. Agar apa? Atau Pak Agim silahkan. Kita jangan lihat, mohon maaf, masalah pernikahannya, poligami atau tidaknya, tapi materi yang diajarkan. Kata Ali bin Abi Thalib kan dikatakan, unzur maqala wala tanzur man qala atau man kila. Lihatlah isi pembicaraannya, jangan dilihat orangnya. Kalau misalkan yang ngomong itu Nusrotina, misalkan Nusrotina ngomong ke Nida, Nid, kamu teh kerudungnya yang benar. Kata Nida teh, kamu apa sih? Tahu apa sih kamu agama? Aku lebih lama mesantren 6 tahun, kamu mau pesantren cuma setahun. Jangan gitu, yang diajarkan oleh Nusrotina, yang disampaikan itu kan benar. Meskipun sebabadan, jangan dilihat orangnya, tapi materi konten. Mohon maaf, lewat 1 menit. Terima kasih anak-anak Tekpen. Dan minggu depan silakan Anda presentasi berdasarkan yang sudah dibagikan. Yang belum pegang bukunya silakan segera. Dan mohon maaf saya off kamera, saya juga off kamera. Tadi jaringannya tidak stabil. Dan ini buku pegangannya. Sebenarnya versi ini kalau yang terbaru yang itu ya, yang bahan kertasnya. Nah, yang tadi yang kelas peradaban silakan itu baca sebagai buku pegangan. Dan saran saya karena ada anak Tekpen, ini contoh apa ya, sebentar. Kalau Anda ingin tertarik membaca buku lagi, Fikih 4 Madhab itu bagus untuk Anda. Mazahibul Arba'ah itu bagus tuh. Anda tahu nanti perbedaan kenapa. Silakan Amel, mau bertanya apa? Atau kepijit? Enggak, Bapak, terkait yang presentasi minggu depan itu menurut bab yang ada di buku gitu. Betul, dimulai dari Al-Quran, silahkan dibagi per kelompoknya berapa orang. Itu saja teman-teman mahasiswa, dan saya sarankan semuanya sudah membaca terlebih dahulu. Ingat, yang saya tanya nanti, bukan yang saya tanya, tapi yang saya evaluasi adalah mereka yang aktif bertanya, menambahkan, bukan hanya konfirmasi, tapi bukan bertanya sekali lagi ya ketika teman Anda presentasi, tapi mengomentari, bukan bertanya.
Misalkan Amelia presentasi dengan Regina, dengan Putri. Anda komentar, menurut saya gini. Bukan bertanya sekali. Kalau Anda bertanya ke saya, bukan menjustifikasi, menghukum. Biasanya presentasi itu menghukumi teman-teman yang presentasi yang kurangnya di mana, yang saya baca di mana. Bukan. Tapi izin menambahkan moderator, saya komentari mengenai yang dipaparkan oleh Amelia, kalau menurut sumber yang saya baca. Jadi bukan hanya sumber buku tadi ya, sumber yang lain. Ini. Nah, kalau sesi bertanyanya tetap ke Bapak. Karena teman Anda bukan sumber yang ingin ditanyakan. Kan sama-sama belajar. Ya sama aja bohong. Anda nanya ke tukang parkir lain orang Jakarta. Pas Anda keliling Jakarta, apalin tah? Bang, ke Kedoya kemana bang? Mohon maaf, saya baru datang dari Jawa. Dia baru sehari dan dia nggak tahu jalan, akhirnya tersesat. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf, saya lewat 4 menit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditunggu minggu depan presentasi. Dan di depan nama Anda itu nama kelompok. Misalkan 3 strip Nusrotina gitu. 1 strip Ade Cahyono. Strip Dimas. 1 apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mama. Oh. Apa ade? Mabar. ML. Itu mabar. Nawa itu sama login. Follow. Laptop kentang masih. Wijay. Warnet masih. Wijay. Tegar berotot. Ya dong. Anjas. Mama. Mazhabul Arba'ah cenah. Wijay. Apa deh? Info nih Maze. Mazhabul Arba'ah. Yang naon? Kata Bapak. Mulut. Gar. PAP. Oi. Kelompok itu PKN gimana, Gar? Wijay. Pancasila maksudnya? Kan beda kelompok. Ih, siapa sih yang itu? Wijay. Wijay. Oi. Saya tak. Dengan dirimu Wijay. Satu kelompok Tegar, parah Tegar. Wijay. Wijay udah keluar. Gandeng Iqbal. Fik. Adi. Kenapa? Kamu mau di sini, Fik? Aku mau keluar. Enggak, aku mau keluar. Ini Al meet aja. Ya. Dadah.